Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa kabar berataan? Mudah-mudahan kita selalu dalam kebahagiaan, dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kurang lebih 2 hari lagi atau 3 hari lagi kita akan menyambut hari Idul Fitri, hari di mana kita mendapatkan kemenangan menahan melawan hawa nafsu selama 1 bulan. Itu adalah makna Idul Fitri, adalah kembali kepada fitrah. Maksudnya kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, karena kita sudah mampu menahan hawa nafsu kita, mampu menahan seluruh anggota badan kita selama sebulan dari perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang haram. Semoga madrasah Ramadan selama sebulan yang kita kerjakan mampu membawa diri kita menjalani hidup selama 11 bulan dalam ketaatan kepada Allah. Karena tujuan Ramadan adalah membentuk jiwa yang bertakwa. Pada perkara Idul Fitri biasanya masyarakat kita identik dengan kegembiraan, dengan sesuatu yang baru, dengan makanan-makanan yang berlimpah. Memang itu memang bagus, pakai pakaian yang bagus disunnahkan pada hari raya. Tapi bagi teman-teman yang tidak mampu memiliki sesuatu yang baru, tidak mengapa, karena hakikatnya adalah yang penting itu kita menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas sesuatu yang disunatkan ketika Idul Fitri. Pertama, Idul Fitri itu kita disunnahkan menghidupkan malamnya. Ketika terbenam matahari akhir Ramadan, maka masuk sudah 1 Syawal. Nah, di situ kita disunatkan menghidupkan malamnya. Dengan apa? Ya tentu dengan ibadah. Umpama seperti sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, itu paling tidak adalah menghidupkan malam Idul Fitri. Diisi lagi malamnya dengan takbir, ini sangat baik, sangat bagus. Yang kedua, ketika Idul Fitri itu kita disunnahkan mandi Idul Fitri. Jadi lapas niatnya nawaitul ghusla yauma Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi pada hari Idul Fitri, sunnah karena Allah Ta'ala. Waktunya kapan? Waktunya itu tengah malam sudah masuk. Artinya setengah malam, di atas separuh malam, umpama jam 1 sudah dapat pahala sunnah mandi di situ. Tapi yang lebih afdal itu adalah ketika hendak melaksanakan sholat idnya. Supaya kita melaksanakan sholat id dalam keadaan harum, dalam keadaan bersih yang masih segar. Nah, kemudian kita disunnahkan ketika Idul Fitri itu berwangi-wangi dan berhias. Tentu berhias di sini berhias yang itu juga bebinian-bebinian dengan pakaian yang jangan terlalu mencolok, karena nanti dikhawatirkan di situ bisa menimbulkan fitnah. Nah, juga binian mun keluar jangan juga baharum-harum nang berlimpatan, nang baharum-harum nang menimbulkan fitnah. Nah, ketika binian itu lewat di hadapan laki-laki, nah jadi lakian. Nah, ini mulai lakian itu
mulah fitnah ngarannya timbul kena laki itu terpikirakan. Nah itu hanya menimbulkan fitnah itu jangan untuk ada baik. Nah kemudian datangnya menuju tempat sholat id itu lebih pagi daripada imam. Nah kalau imam itu berlambat-lambat aja, tapi kalau makmum tuh disuruh berpagi-pagi. Nah kemudian yang jadi masalah sekarang kita ini dalam keadaan pandemi. Mungkin saudara-saudara muslim kita yang berada di zona merah itu tidak bisa melaksanakan secara berjamaah. Nah, lalu bagaimana kalau diadakan di rumah? Ya tidak masalah, karena sunnah aja juga. Nah, silahkan dikerjakan di rumah. Yang penting sholat untuk mendapatkan fadilah Idul Fitrinya. Bagaimana kalau tidak ada khotib? Kada masalah juga, ada apa-apa juga. Punya kada ada khotibnya, cuma bagus benar kalau ada khotibnya. Nah, gitu lah. Nah kemudian pada Idul Fitri ini kita sebelum berangkat ke masjid atau ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat id, kita disunnahkan makan dulu. Beda sama Idul Adha. Kalau Idul Adha kita makannya setelah sholat Idul Adha. Tapi kalau Idul Fitri sebelum berangkat makan dulu. Nah ini perkara-perkara yang sedikit kita bahas tentang sunnah-sunnah Idul Fitri ini. Nah sunnah lagi kita menyambung silaturahmi ke tempat saudara-saudara kita. Nah, kebiasaan masyarakat Indonesia itu saling memohon ampun dan maaf, itu sangat bagus, sangat perlu kita lestarikan ini. Nah, supaya dosa-dosa kita dengan jiran, dengan saudara-saudara muslim kita itu dihapuskan. Jadi kita setelah Ramadan itu benar-benar dalam keadaan bersih. Jadi perlu kita pertahankan tradisi mengucapkan ampun dan maaf ini sangat perlu. Kalau perlu tiap hari. Nah, sangat baik itu lah, sangat bagus. Pada saat ini kan kita kada kawan nih belang ke rumah tetangga atau ke tempat saudara yang jauh. Nah itu perlu kita lakukan lewat media sosial, umpama lewat telepon, minta ampun, karena masalah bagus saja. Nah cuma bagi anak-anak muda, nah ini diusahakan benar bagi anak-anak muda, jangan sampai malam Idul Fitri itu diisi dengan sesuatu yang berlimpatan. Kayak apa contohnya? Beratupan, itu mubazir, kurang bagus, ya kan? Apalagi takbir nang keliling nang dakup sampai jam berapa? Nang tetet, nang motoran sampai jam 2 malam tadi. Nah, itu kurang baik juga. Memang disunahkan di pasar-pasar bertakbiran, tapi kada perlu nang sampai betengah malaman, itu malah kena bisa menimbulkan mudarat. Jadi nang seadanya aja nang perlu tuh di masjid-masjid, di rumah-rumah, di langgar-langgar kita bertakbiran, itu aja. Masalah di jalan-jalan tuh kada tapi perlu juga. Artinya mun kada penting bener kada usah gini. Karena bisa membahayakan, apalagi dalam motor pickup banyak orangnya. Nah, ini bisa dikhawatirkan berguguran nih, bakal tanjal-tanjalan, tuntungnya kena tengah malam, keuyuhan, subuhnya melandau. Nah apa kabar? Nanti itu malah merugikan lawan diri kita. Jadi yang perlu kita hidupkan dengan takbir itu rumah, musola, masjid-masjid. Nah itu yang perlu benar. Amun di jalan tuh kakaina gini dipikirakan dulu, bujur-bujur dulu. Jadi saudara-saudaraku lah, kada ada isi pakaian hari raya jangan berkecil hati, karena tujuan hari raya tuh kada dipakaian juga.
memang sunnah pakaian yang baru-baru memang sunnah, karena banyak hadis-hadis dan asar para sahabat yang selalu memakai pakaian yang indah-indah pada Idul Fitri. Nah, cuma munyak ada duit jangan bernekat-nekatan, jangan berhutang-hutang hendak menukar baju hari raya. Si bini jangan memaksa laki, abahnya tukarkan pang baju gasan hari raya, kasihan laki kalau pindah laki kada berduit, apalagi masa sekarang gawean laki misalnya mau ojek, nah jadi kada usah, seadanya aja. Anak pulang jangan juga berpinta-pinta lawan kuitan, jangan berpinta-pinta benar. Kalau pindah kuitan kadada nang sugih-sugih pulang lah, ini perlu para hari raya nih, ini perlu benar menyantuni orang-orang miskin yang ada di sekitar kita, karena mereka juga perlu bahagia di hari raya. Bahagiakan hati mereka, jangan sampai mereka di hari raya Idul Fitri sedih, anak-anaknya kada kawa berbaju. Nah, ini tanggung jawab nang sugih-sugih memperhatikan. Nah, tanggung jawab nang sugih-sugih harus memperhatikan jiran-jirannya nang kada mampu. Nah, jadi kita isi Idul Fitri kali ini dengan ibadah, kita isi dengan hal-hal yang positif, banyak berdoa, ya kah? Banyak berdoa, mudah-mudahan berkah Idul Fitri penyakit wabah yang melanda negara kita, khususnya Kalimantan Selatan, cepat diangkat Allah Ta'ala. Nah, ini yang paling benar, supaya kita kembali bisa menggelar sholat berjamaah di masjid secara normal, menggelar majelis taklim secara normal, majelis sholawat. Nah, sangat sedih kita karena majelis tutup, sekolah-sekolah tutup. Nah, mudah-mudahan berkah bulan Ramadan, berkah Idul Fitri, berkah orang-orang solih, Allah Ta'ala angkatkan penyakit-penyakit yang ada di negara kita ini. Ya, cukup dulu, hingga sini dulu vlog-vlog kita. Mudah-mudahan vlog ini ada manfaatnya lawan kawan-kawan seberataan. Yang penting selalu jaga kesehatan, mohon ampun dan maaf apabila ada kesalahan, minal aidin wal faizin, mohon ampun lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.